Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat linguna latai, salam sahujud karende malempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Salam sehat, perkenalkan saya Muhammad Irmawan SSI MSI, dosen di program studi kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan micro teaching untuk mata kuliah Bioinformatika. Mata kuliah ini merupakan salah satu dari mata kuliah pada bidang biokimia dengan bobot SKS 3. Mata kuliah Bioinformatika yaitu mata kuliah yang membahas serta mengkaji tentang peran dan perkembangan metode-metode yang digunakan dalam bioinformatika dengan memberikan penekanan pada bioanalisis di bidang biomedis. Mata capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar dan metodologi bioinformatika. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis informasi genetika menggunakan software dan statistika bioinformatika. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu merancang proyek penelitian bidang bioinformatika secara sistematis. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pengalaman nyata. Metode pembelajaran terdiri dari yang pertama, ceramah interaktif, yaitu untuk menyampaikan konsep dasar bioinformatika kepada mahasiswa. Yang kedua, studi kasus, yaitu berbasis masalah nyata dalam bidang bioinformatika dengan berfokus pada bidang kesehatan. Dan yang terakhir adalah team-based project, yaitu di mana mahasiswa diharapkan mampu merancang suatu proyek dalam menyelesaikan salah satu masalah kesehatan yang teraktual dengan pendekatan bioinformatika. Media pembelajaran terdiri dari pertama, RPS, kedua, PowerPoint, dan yang terakhir adalah artikel ilmiah baik nasional maupun internasional. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah bioinformatika diantaranya adalah yang pertama, pengenalan ruang lingkup bioinformatika, kedua, aplikasi dan statistika bioinformatika, ketiga, genomik, keempat, proteomik, kelima, imunoinformatika, dan yang keenam yaitu molecular modeling. Penilaian dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, meliputi yang pertama, hasil proyek base sebanyak 50%, kedua, penugasan secara mandiri dan struktur sebanyak 5%, ketiga, yaitu kuis 5%, keempat, ujian tengah semester 20%, dan yang terakhir, ujian akhir semester dengan bobot 20%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipatif aktif, serta kemampuan dalam menyelesaikan proyek. Penilaian dilakukan melalui akun portal dosen upr.ac.id dan dapat dilihat oleh mahasiswa. Melalui pendekatan ini diharapkan mahasiswa mampu untuk berpikir kritis dan adaptif terhadap perubahan. Baik, untuk tahapan berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran mata kuliah bioinformatika pada pertemuan pertama dengan submateri pengenalan dan ruang lingkup bioinformatika. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, karena ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah bioinformatik, sebelum kita memulai, marilah kita pertama-tama berdoa semoga diberikan kelancaran dan ilmu yang saya sampaikan hari ini bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai.
Doa selesai. Pada pertemuan hari ini, sebelum kita mulai, mari kalian bisa mengisi absennya, yang dimana saya sudah menyiapkan room untuk pengisian absen di portal kita, yaitu portal Si Uber. Di sini saya sudah siapkan untuk pertemuan pertama, kalian bisa langsung isi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi kita, yaitu mengenai Introduction of Bioinformatics. Sebelum kalian mengetahui lebih dalam mengenai materi apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester ini, adapun capaian pembelajaran yang harus kita capai dalam satu semester, yaitu pertama mengenai bioinformatik itu sendiri, yaitu kita harus paham dulu mengenai menganalisis konsep dan ruang lingkup dari bioinformatik itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat memadukan penggunaan data statistik bioinformatik. Yang selanjutnya adalah menganalisis informasi genetik menggunakan software online maupun offline. Kemudian kemampuan kalian juga diharapkan dapat menganalisis konsep mengenai imunoinformatika. Kemudian kalian bisa mengoperasikan software data dasar dari bioinformatika, merancang proyek berbasis bioinformatika, dan menampilkan proyek rancangan. Jadi teman-teman semuanya, bahwa mata kuliah kita pada hari ini, bioinformatik, kita menggunakan metode pembelajaran PJBL, yaitu Project Based Learning, yang dimana kalian diharapkan dapat menghasilkan atau mengerjakan suatu proyek dengan menghasilkan suatu produk. Kemudian adapun bahan kajian yang akan kita bahas dalam satu semester itu ada 6 poin, dimulai dari pengenalan dan ruang lingkup bioinformatika hingga molecular modeling. Dan adapun referensi yang kalian bisa gunakan, yang pertama adalah ada pustaka utama dan ada pustaka pendukung. Ini bisa kalian searching sendiri di dalam internet maupun dari Google Scholar, kemudian Science Direct dan sebagainya. Oke, adapun komponen penilaian pada mata kuliah bioinformatik itu ada 5 komponen utama. Yang pertama adalah hasil proyek, di mana memiliki bobot terbesar yaitu 50%. Jadi kita harapkan pada mata kuliah ini kalian bisa mengerjakan proyeknya dengan maksimal. Kemudian ada penugasan mandiri terstruktur, kemudian ada kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Nah, karena yang perlu saya tekankan kembali, mata kuliah kita adalah berfokus pada metode pembelajaran Project Based Learning. Oke, pada pertemuan kita yang pertama hari ini adalah kita memiliki tujuan yang dimana yang kami harapkan teman-teman semuanya dapat memahami dan menganalisis konsep dan ruang lingkup dari bioinformatik itu sendiri. Jadi di mana nanti pada saat akhir perkuliahan kita akan melakukan small group discussion atau FGD, di mana kita akan membahas satu studi kasus utama. Referensinya nanti kalian bisa dapatkan, yaitu dari Murray dan Notre Dame, dan boleh juga menggunakan referensi-referensi yang lainnya. Kita masuk pada materi pertama, yaitu sebenarnya apa itu bioinformatik. Bioinformatik adalah salah satu bidang ilmu yang dimana memanfaatkan komputasi dalam melakukan suatu analisis dan menginterpretasi dari suatu data biologi. Nah, bioinformatik ini adalah bidang interdisiplin yang memanfaatkan berbagai bidang ilmu, tidak hanya pada bidang kimia saja, tetapi memanfaatkan berbagai bidang seperti ada computer science, ada sistem biologi, ada biokimia khususnya di bidang kita, neurologi, dan lain sebagainya. Di mana bioinformatik ini setiap tahunnya semakin meningkat, di mana dibuktikan berdasarkan data dari National Library of Medicine bahwa pemanfaatan bioinformatik khususnya dalam gene database sequence dan NCBI, pengguna setiap tahunnya itu meningkat. Dari tahun 1989 hingga tahun 2019 ini terus mengalami peningkatan. Khususnya pada saat tahun 2019 yang dimana kita ketahui kita terdampak namanya pandemi COVID-19. Apa sebenarnya database itu? Kemudian apa pentingnya database-nya itu? Adalah di mana dari data-data base tersebut, bidang bioinformatik kita bisa memanfaatkan database dan pengetahuan, kemudian softwarenya, ada komputasi dan penyimpanan data dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya
Seperti yang kalian sudah ketahui bahwa bioinformatik itu adalah suatu bidang ilmu interdisiplin yang dimana memanfaatkan berbagai bidang khususnya biologi, kemudian ada computer science, matematika, medicine, hingga kita bisa menggunakan bidang namanya bioinformatik. Nah, khusus untuk kita, karena kita adalah bidang biokimia, bioinformatik ini sangat dimanfaatkan pada bidang Human Genome Project. Jadi dari bioinformatik ini, bidang bioinformatik ini kita bisa manfaatkan dalam menganalisis suatu proyek atau menangani suatu proyek, yaitu Human Genome Project. Nah, adapun proyek tersebut kita bisa lakukan yaitu dengan beberapa metode. Salah satunya adalah metode Computer Aided Drug Design atau CADD, di mana secara sederhana metode Computer Aided Drug Design ini adalah salah satu metode kita gunakan untuk menemukan salah satu senyawa atau lead compound untuk suatu penyakit tertentu. Di mana tujuannya adalah dengan menggunakan metode ini kita bisa meminimalisirkan dalam waktu penemuan obat dan meminimalisirkan dari segi biaya. Selanjutnya, secara sederhana, ketika kita mau melakukan riset atau penemuan obat, yaitu kita perlu tahu dulu beberapa metodenya itu. Yang tadi sudah kita ketahui adalah metode CADD. Sebelum kita memulai proyek tersebut, kita harus mengetahui dulu data-data statistik maupun software yang akan kita gunakan. Yang dimana di sini kita bisa menggunakan database seperti NCBI, kemudian ada PubChem, kemudian ada apa lagi? ChemSpider, benar, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita mengetahui data-data atau software yang kita butuhkan, sekarang kita harus menentukan terlebih dahulu apakah kita menggunakan structure base atau berdasarkan ligand base. Apa sih bedanya antara structure base dengan ligand base? Yang dimana ketika kita berfokus pada structure base, yaitu kita menganalisis satu jenis protein yang berperan penting dalam suatu penyakit tersebut. Nah, kita harus berfokus menganalisis ke structure dan protein tersebut. Nah, kita bisa melakukan docking, kemudian melakukan analisis protein, ligand interaction dan lain sebagainya, khususnya untuk penentuan titik farmakopor. Nah, bagaimana dengan ligand base, yaitu di mana kita harus menganalisis terlebih dahulu senyawa-senyawa yang berpotensi yang telah kita ketahui dari database seperti PubChem maupun ChemSpider. Seperti itu adalah bedanya. Nah, maka itu ketika kita belajar mengenai bioinformatik, perlunya kita mengetahui adalah data-data statistik, software, database dan lain sebagainya. Khususnya adalah mempelajari mengenai metode structure based dan ligand based. Nah, secara sederhana, tadi kalau kita sudah lihat bahwa ada dua metode, yaitu structure based dan ligand based. Yang dimana perbedaannya di sini adalah ketika kita melakukan analisis berdasarkan structure based, kita dimulai dari prediksi dari drug ability, kemudian kita bisa masuk tahap docking, kemudian melakukan analisis structure farmakopor hingga kita bisa melakukan de novo design. Nah, kalau kita melakukan ligand base, kita melakukan yaitu tahap pertama melakukan analisis ligand base farmakopornya, kemudian kita menganalisis data 3D desainnya hingga kita bisa memprediksi suatu ADMETOX atau administrasi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksisitas. Hingga dimana dalam satu rangkaian tahapan ini kita bisa menemukan suatu senyawa yang disebut sebagai lead compound yang bisa menjadi suatu drug candidate seperti itu. Oke. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yang kita ketahui bahwa kasus belakangan ini yaitu peningkatan kasus COVID khususnya di daerah Singapura pada awal tahun 2025. Mungkin sejauh ini ada teman-teman yang mau berpendapat mengenai kasus COVID dan bisa nggak kita berperan, bisa nggak bioinformatik itu berperan dalam menangani kasus tersebut dan kasus pandemi yang akan datang. Mungkin ada yang mau berpendapat? Baik Pak. Oke, Abed? Baik Pak, seperti yang teman-teman ketahui juga bahwasanya kasus COVID-19 ini merupakan bukan kasus yang baru lagi, namun sudah berkembang di tahun 2005 khususnya di Singapura. Seperti yang dijelaskan Bapak tadi, bahwasanya kita dapat mendeteksi kasus ini seperti menggunakan bioinformatika, di mana seperti yang kita ketahui bahwa bioinformatika dapat dianalisis. Yang pertama kita dapat menganalisis dari COVID-19 yaitu analisis genomnya, di mana dalam bioinformatika kita dapat mengetahui bagaimana urutan-urutan genom pada COVID-19 ini. Yang kedua, kita dapat mengetahui juga struktur genetiknya bagaimana. Yang ketiga juga, kita dapat melihat bagaimana mutasi dan varian baru dari COVID-19 tersebut. Yang keempat, kalau kita sudah mengetahui bagaimana struktur dari COVID-19 ini, kita dapat membuat vaksin, di mana dalam membuat vaksin, melalui struktur kita dapat menembak bagaimana cara kerja vaksin tersebut.
Benar sekali yang disampaikan oleh Abed bahwa bioinformatika itu sangat berperan penting dari apa yang sudah dijelaskan sama Abed, bahwa kita bisa menganalisis dari segi mutasinya, yang dimana ada kemungkinan kenapa bisa ada muncul lagi COVID di awal tahun 2025, apakah ini karena mutasi sehingga menghasilkan varian baru atau seperti apa? Mungkin ada lagi? Mungkin bertanya Pak. Angel? Saya penasaran aja Pak dari penjelasan Abed tadi. Kira-kira cara penanganannya itu bagaimana ya Pak? Pertanyaannya dari Angel adalah bagaimana kita bisa menangani permasalahan peningkatan COVID-19 tersebut. Nah, dari bagus sekali pertanyaannya Angel, bahwa pertama-tama kita sebagai seorang kimia dengan background kita biokimia adalah kita menganalisis dulu data-data dari kesehatan bahwa apakah terjadi mutasi kembali dari virusnya sehingga menghasilkan dari varian baru. Nah, dari situ kita dari bidang bioinformatik kita menganalisis dari data gennya, kemudian kita melihat apakah dia memang terjadi mutasi atau tidak. Selanjutnya kita bisa mencari suatu kandidat obat yang dimana senyawa tersebut bisa membunuh atau bisa mengatasi pertumbuhan si virus COVID-19 dengan varian baru itu tidak berkembang dengan cepat seperti itu. Selanjutnya, nah, peran penting dari bioinformatik tersebut sangat terlihat pada saat COVID-19 yang kita rasakan dari tahun 2019 hingga tahun 2022, yang dimana peran bioinformatik itu dirasakan yaitu dengan penggunaan remdesivir, yang dimana ternyata penentuan senyawa remdesivir ini dapat digunakan sebagai obat COVID-19 itu ditemukan oleh pertama kali James Shore, yang dimana dirasakan pada saat pandemi tersebut dia tidak bisa datang ke lab. Nah, sehingga dia memanfaatkan data bioinformatik, database untuk menemukan suatu obat yang dapat menghambat pertumbuhan dari virus tersebut. Nah, secara sederhana tadi saya sudah sampaikan bahwa dari metode structure based kemudian ligand based, di sini adalah kita bisa melihat sebenarnya fitur-fitur itu apa saja yang bisa kita gunakan, yaitu ketika kita berdasarkan pada ligand based, kita bisa menggunakan fitur-fitur seperti fingerprint, smiles, molecular graph, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita berbicara mengenai reseptor atau structure based, ada beberapa yang perlu kita perhatikan, yaitu asam amino sequence-nya, kemudian kontak map-nya, 3D structure, dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa memodelingkan hingga kita bisa memprediksi sampai mendapatkan suatu lead compound. Ada pun beberapa software yang bisa kita gunakan dalam analisis atau molecular docking, yaitu pertama ada namanya MOE, yaitu molecular operating environment. Ini adalah salah satu software offline yang bisa kita gunakan untuk mensimulasikan antara protein dengan ligan. Adapun yang lain seperti Autodoc, GameDoc, HexDoc, Hex Protein Docking, Gram hingga Block. Selanjutnya kita menganalisis si ligannya, yaitu apakah memang berpotensi sebagai obat atau tidak. Dari mana kita bisa tahu bahwa senyawa tersebut bisa menjadi lead compound atau drug candidate, yaitu berdasarkan analisis safety-nya, yaitu toksisitas, kemudian dari absorpsi, distribusi, ekstrasi, metabolisme hingga farmakologi. Ada pun instrumen atau software-software yang dapat kita gunakan, yaitu seperti ICD, ILS, Agmesta, kemudian Data Warrior, Lazard, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk kita bisa jauh lebih memahami mengenai konsep pentingnya kita belajar bioinformatik, saya ada studi kasus yang dimana kasus ini terus kita alami hampir 5 tahun sekali, bahkan hampir setiap tahun, bahwa daerah kita sering sekali mengalami kebakaran hutan. Dan kebakaran hutan tersebut kita mengalami masalah, yaitu peningkatan kasus asma pada anak-anak yang diakibatkan oleh asap hutan gambut. Nah, di sini saya pengen membagi dua kelompok untuk kalian berdiskusi mengenai peran penting dari bioinformatik dalam menangani kasus ini. Mungkin saya bagi jadi dua kelompok, dua baris seperti ini untuk kelompok 1, dan sebelah kiri saya kelompok 2. Silakan berdiskusi. Dengan pertanyaan utamanya adalah apakah bioinformatika dapat berperan terhadap kasus tersebut, dan yang kedua, jika yang dijelaskan bagaimana peranannya. Oke, silakan. Oke, bagaimana? Sudah diskusinya sampai sejauh mana?
Nah Pak, kami kan tadi ada bahas tentang mekanisme molekuler dari si penyakit asma. Tetapi kami masih bingung Pak, gimana sih kami bisa menentukan kalau protein ini yang berpengaruh terhadap penyakit gitu Pak? Oke, ada beberapa cara untuk kita bisa menentukan bahwa protein-protein tersebut bisa berperan penting dalam metabolisme penyakit asma. Yaitu mungkin sebelum kita menentukannya, kita bisa lakukan studi literatur terlebih dahulu, di mana protein-protein apa saja yang berperan. Kemudian dari situ, selain kita berdasarkan studi literatur, kita juga bisa melakukan analisis namanya network farmakologi. Yang dimana dari network farmakologinya itu kita bisa menentukan, oh ternyata ada beberapa protein yang memiliki peran penting dalam metabolisme penyakit asma. Kemudian dari situ kita bisa meng-cross checknya lagi dengan studi literatur yang telah dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti itu. Jadi ketika kami sudah menemukan proteinnya, terus baru kami analisis dari database yang didapat, kira-kira senyawa yang paling berpotensi tinggi baru kami cari lagi. Benar. Jadi pertama yang kami lakukan adalah menganalisis dulu protein-proteinnya tersebut dari jalur dari jalur metabolismenya. Kemudian dari situ setelah kita menentukan satu protein yang paling utama yang sangat berpengaruh dalam proses siklus metabolisme penyakit asma, sekarang kita tentukan yang kedua adalah senyawa yang berpotensi. Nah, dari senyawa berpotensinya itu kita bisa umpama menargetkan dari senyawa bahan alam atau berdasarkan peptida dan lain sebagainya. Nah, dari mana kita bisa tahu? Dari studi literatur, kemudian dilakukan analisis lagi di database-nya. Seperti itu. Baik Pak, cukup dipahami Pak. Aman? Aman Pak. Oke. Kelompok ini bagaimana untuk lanjutan diskusinya? Baik Bapak, jadi untuk diskusi kami sudah mendiskusikan bagaimana pengaruh daripada bagaimana kebakaran hutan sendiri punya beberapa hal yang menjadi dampak terhadap anak-anak tersebut mengalami asma. Karena dari yang kami lihat, sebenarnya penyebab utamanya adalah karena polutannya kan Pak. Jadi polutan seperti mungkin partikel halus, karbon dioksida, itu mengakibatkan dampak biologis ke anak-anak tersebut. Yang mana hal yang perlu kita pertimbangkan lagi adalah seperti yang Bapak jelaskan juga, bahwa dalam modeling itu diperlukan adanya targetnya. Karena targetnya harus adalah bagaimana potensi alam gambut kita. Mungkin ada berbagai tanaman yang bisa digunakan sebagai hal yang bisa meredakan gejala daripada asma tersebut. Nah, untuk misalnya kita targetnya ke bagian, karena ini adalah asma berkaitan dengan saluran pernapasan, maka pertimbangannya adalah tanaman apa yang bisa meredakan gejala asma tersebut. Oke, benar. Jadi salah satu konsepnya kita harus mengetahui dulu apa sih penyebabnya dari asma tersebut. Ya benar, dari kita harus tahu ternyata ada beberapa partikel-partikel yang dihasilkan dari kebakaran tersebut, partikel-partikel halus, kemudian ada karbon monoksida dan lain sebagainya, yang dimana itu menyebabkan suatu inflamasi dari saluran pernapasan hingga menjadi asma. Nah, yang perlu kalian harus ketahui yaitu penyebab asmanya dulu. Apa sebenarnya penyebabnya? Kemudian kalian tahu dulu asma ini seperti apa. Oh, ternyata asma itu adalah salah satu infeksi saluran pernapasan yang dimana akan menyebabkan suatu orang memiliki efek susah bernafas dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, it's good. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak. Baik teman-teman, waktu diskusi telah selesai. Saya harapkan dari masing-masing kelompok dapat memaparkan materi atau hasil dari diskusi kalian. Mungkin kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Pak. Sebelumnya setelah kami melakukan diskusi secara bersama, kami menganalisis kenapa sih asma ini bisa terjadi selain karena emang ada alergi si anak-anaknya, tapi ada juga penyebab faktor lain dari luar eksternal seperti akibat dari kebakaran hutan gambut ini. Dan yang perlu kita ketahui bahwa asma ini sangat rentan terhadap debu, terutama partikel-partikel halus yang dihasilkan hasil pembakaran karbon-karbon kebakaran hutan lahan gambut. Kemudian setelah kami analisis, terus kami pelajari, kami mendapatkan bahwa di dalam proses metabolisme atau dalam struktural dari si protein yang diperlukan dari si penyakit asma ini, bahwa ada sebuah potensi dari tanaman gambut, terutama beberapa tanaman seperti ramin, terus jambu nasinasi, dan beberapa tanaman lain yang memiliki sifat antiinflamasi yang akan menekan atau membantu tidak meningkatkan kasus asma seperti itu, Pak. Oke. Begitu. Terima kasih, Pak. Oke, beri aplaus dulu pada kelompok 1 hasil diskusinya. Kemudian silakan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi di sini kami juga menganalisis berbagai pengaruh daripada asma tersebut juga seperti yang dikatakan oleh kelompok 1 pertama tadi, ada berbagai sebab juga terkait bagaimana polutan, karbon monoksida mungkin juga yang mempengaruhi bagaimana sebab daripada asma.
pada anak yang terdampak pada kebakaran hutan gambut tersebut. Nah, mungkin satu hal yang perlu garis bawahi lagi adalah sebenarnya apalagi selain daripada polutan karbon monoksida yang menjadi efek daripada kebakaran tersebut, mungkin ada juga radikal bebas yang juga tersekresikan juga akibat dari kebakaran tersebut. Nah, tadi selain alergi juga faktor eksternalnya adalah mengaruhi bagaimana terjadinya inflamasi pada saluran pernapasan pada anak-anak terdampak oleh kebakaran hutan gambut. Nah, anti-inflamasi tersebut tentunya tidak jauh bagaimana dari dampaknya terhadap radikal bebas tadi. Nah, tentang radikal bebas, tentunya kita mengetahui berbagai banyak hal terkait misalnya ada senyawa pada tanaman, khususnya senyawa fenolik yang memang memiliki potensi untuk menangkap radikal bebas dalam tubuh. Jadi berbagai referensi tanaman yang kami dapat itu contohnya ada daun kasturi yang memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, dan juga ada khas lain lagi dari alam gambut khususnya di Kalimantan itu kalang-kala yang memiliki antioksidan yang tinggi pula. Jadi dari kedua hal tersebut kami memiliki kesimpulan bahwa memang ada potensi terhadap bagaimana potensi alam gambut Kalimantan utamanya itu bisa ditargetkan itu bagaimana untuk meredakan gejala inflamasi yang disebabkan oleh asma akibat kebakaran hutan gambut. Seperti itu, Pak. Oke, beri tepuk tangan untuk Bapak. Oke, mesti dari hasil diskusi kalian adalah menganalisis bagaimana penyakit asma tersebut, kemudian bagaimana dampaknya terhadap dari kebakaran hutan lahan gambut tersebut. Tetapi sampai saat ini saya belum mendengar pernyataan bahwa bagaimana bioinformatik itu bisa berperan dalam menangani masalah tersebut. Ada yang mau berpendapat sekali lagi? Oke, silakan Anji. Baik Pak, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, dari di mana sih peran bioinformatika dalam mengatasi permasalahan tersebut? Jadi dari hasil diskusi dari kelompok 2 dan 1 ini, kita udah tahu nih bagaimana mekanisme dari asma dan potensi dari senyawa gambut yang dapat mengatasi masalah tersebut. Nah, kemudian masuklah bioinformatika ini, di mana kita dapat mensimulasikan ataupun memprediksi bagaimana efektivitas dari senyawa tersebut untuk mengatasi permasalahan atau asma pada anak-anak yang terdampak kebakaran hutan akibat kebakaran gambut. Beri plus dulu sama. Dari semua pernyataan tersebut yang kalian sampaikan sudah sangat benar bahwa disinilah kita bisa memanfaatkan bioinformatik dalam menangani kasus asma, yaitu dimana kita harus mempelajari terlebih dahulu metabolisme penyakit asma, kemudian kita harus mencari senyawa-senyawa apa saja yang berpotensi dalam menangani penyakit tersebut, khususnya dalam proses inflamasi saluran pernapasan. Nah, kita harapkan dengan kekayaan alam kita dari alam gambut bisa menangani masalah tersebut. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, saya harapkan kalian bisa melakukan asesmen terlebih dahulu untuk saya bisa mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi kita. Silakan di slide terlebih dahulu. Dengan berakhirnya kalian menjawab asesmen pada hari ini, berakhirlah perkuliahan kita pada hari ini juga. Namun sebelum saya menutup kelas kita pada hari ini, saya mau memberikan kesimpulan dari apa yang saya sudah sampaikan dari awal hingga tadi kita melakukan diskusi bersama, yaitu bahwa bioinformatik merupakan suatu bidang ilmu interdisiplin yang dimana memanfaatkan komputasi dalam menganalisis data, menginterpretasi dan prediksikan dari suatu data biologi. Nah, di mana pemanfaatan dari bioinformatik ini kita bisa gunakan dalam bidang kesehatan, khususnya dalam penemuan obat. Baik, saya ucapkan terima kasih. Namun sebelum kita menutup kelas pada hari ini, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, sehingga ilmu yang kita dapatkan dapat menjadi berkah. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran pada pertemuan pertama mata kuliah Bioinformatika yang berfokus pada pengenalan dan ruang lingkup bioinformatika melalui paparan materi, tanya jawab, dan juga diskusi. Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.